Ya, Nur Halo Bang Yani. Edis. Tuh, kenal sama saya. Oh, kenal Nuryani. Pikir saya Sering nonton live-nya, sering live-nya Bang Edis. nonton. Oh, Nuryani. Nuryani Bang Islam Edis, Kristen. tapi Bang Edis. Kita jaga nonton itu live-nya Bang Edis dengan Paitua. Oh gitu. Nuryani Muslim kah atau Kristen? Sekarang sudah berpindah. Puji Tuhan. Apa yang membuat 2020 saya 2020 baru masuk iya. Kristen begitu? Mm-mm. Boleh Pas di cerita-cerita. Manado, pas suami pertama sakit, sampai sekarang masih sakit. Sudah 7 tahun sakit. Begitu. Oke. Tadinya Muslim, Itu kemudian jadi sakitnya. Kristen gitu ya. Mama, papa masih keluarga, pokoknya semuanya Muslim. Nggak ada yang Masih Kristen. Muslim. Baru saya sama anak yang kedua, sama 4 anak saya. Yang tinggal 1 yang masih Muslim. Oh gitu. Sepupu Oke lah, juga mantap ya. 1 mas. 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 Oke teman-teman ya, kita lanjutkan kembali, silahkan ya. Kita membuka ruang dan kesempatan kepada saudara-saudari Muslim ya, silahkan. Kalau kalian ingin naik dan bertanya jawab dengan saya ya, diskusi seputar pagi ini. Tema kita adalah Islam itu kalau kemaluan bau pesing itu akan disiksa kubur. Sementara kalau berzina, mencuri, tetap masuk surga. Bang, kok gitu bang? Emang beneran kayak gitu? Oh ya benar, emang begitu. Gitu ya, oke. Ayo, silakan ya kepada saudara-saudari Muslim, boleh silakan ajukan permintaan. Oke, kita kasih naik ada Boy Piliang. Nama-namanya nampaknya orang Minangkabau. Oke, Boy Piliang, selamat pagi bang. Halo bang. Selamat pagi, Boy Piliang, selamat pagi. Halo. Selamat siang. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Silakan bang, nyalakan kamera. Mari bang, kita diskusi dengan baik. Oke, Bang Boy Piliang, apakah abang ini seorang Muslim bang? Muslim, alhamdulillah bang, Muslim. Kalau dari nama-namanya nampaknya asal dari Sumatera Barat bang ya? Siap. Mantap. Tahu ya bang, warga dari Sumatera Barat. Piliang. Yang jelas marga Piliang nggak apa-apa bang, yang penting bukan marga Paniang. Oke bang. Ya, jadi diskusi kali ini bang, saya seorang Kristen ya bang ya. Saya seorang Kristen, Anda seorang Muslim. Jadi saya hanya ingin mau menyampaikan bang, bahwa di dalam agama Islam itu, setelah saya pelajari selama 13 tahun bang, ternyata di dalam agama Islam itu sangat-sangat memperdulikan soal alat kelamin bang, betul? Ya. Iya. Bahkan bang ya, menurut ajaran agama Islam, kalau kelaminnya itu tersisa bekas air kencing, ya kan? Ada bekas air kencingnya begitu, itu akan disiksa kubur, betul? Betul nggak bang? Boleh saya rasa boleh saya tanggapi dulu sebentar bang. Silakan bang, silakan. Yang pertama secara akademis saya cukup respect sama abang dalam artian ketika mempelajari perihal agama lain kemudian mempelajarinya secara akademis itu kita respect dalam artian secara akademis ya, secara respect. Kemudian juga bang
di sini sih saya cuma ingin menanggapi dalam artian begini, saya juga bukan orang yang terlalu ahli dalam agama yang mengerti semua ayat atau segala macam. Cuman saya di sini ingin menyampaikan saja ya Bang, ke teman-teman kita yang Muslim baik Kristen, saya memposisikan diri saya sebagai orang yang netral. Netral dalam artian begini, teman-teman yang Muslim itu kenapa Bang Edis hadir dengan channel seperti ini? Itu ada seluk-beluknya, ada alasannya lah ya Bang, ada alasannya. Ya, jadi mungkin dalam hal marketing mungkin Abang mencoba mempertahankan posisi. Dalam artian banyak mungkin marketing dari Muslim yang mencoba masuk ke ranah Kristen, Abang pun melakukan hal yang sama. Oke. Ya betul. Lalu bagaimana Bang dengan itu Bang, yang saya utarakan ini? Jadi memang benar Bang ya, bahwa agama Islam itu adalah soal kelamin ya Bang ya, betul? Bagaimana Bang, kemaluan bau pesing disiksa kubur? Karena begini, kenapa saya katakan agama Islam itu adalah agama yang soal kelamin? Begini Bang, karena di dalam ajaran agama Islam itu, kalau kemaluannya bau pesing atau ada bekas air kencing nempel di kemaluan itu, maka akan disiksa kubur dia. Dia akan mengalami siksa kubur. Puas, dihajar, dicambuk sama malaikat. Tetapi kalau mencuri berzina masuk surga, Bang. Nah, itu bagaimana, Bang? Kenapa ajaran agama Islam itu nilainya itu seperti itu, Bang? Gimana? Silakan, Bang. Kalau dari saya sih begini, Bang. Saya mempelajari waktu itu Buya Syakur ya. Buya Syakur memang menjelaskan dalam agama itu ada secara konteks itu masih ada kelebihan dan ada kekurangan. Itu Buya Syakur yang bilang. Dalam Al-Qur'an maupun hadis mungkin ada kelemahannya, mungkin ada kurangnya begitu. Itu Buya Syakur. Jadi Abang melihat ini sesuatu yang tidak masuk akal ya, Bang ya? Saya menilai di sini bukan sesuatu yang tidak masuk akal, Bang. Tapi mungkin ada sebabnya Nabi atau mungkin Allah menjelaskan itu secara detail. Anda sebabnya apa? Baik, mungkin gimana ya Bang? Saya mempelajari hidup ini kayak bagaimana kita hidup di barak militer ya. Jadi kalau kita hidup di barak militer, kita diatur sedemikian rupa. Harapannya kita setelah keluar dari barak militer itu, kita menjadi manusia yang lebih disiplin, lebih teratur. Ya, jadi kenapa? Cuman masalahnya begini. Tetapi kenapa yang menjadi concern atau yang menjadi titik fokus itu adalah soal kelamin? Sedangkan kalau orang berzina, kalau orang mencuri, itu tetap masuk surga. Tapi kalau tidak, kalau ada bekas air kencing di kelamin, itu malah disiksa kubur. Bukankah gini Bang? Artinya gini, ini misal nih Bang, misal seandainya Abang buang air kecil, karena buang air kecilnya taruhlah di WC umum, airnya pun kotor ya kan? Kan biasanya kalau di WC umum kan airnya kotor kan? Ya enggak? Ya, betul Bang. Nah, karena taruhlah nggak usah di WC umum lah, taruhlah Anda buang air di kebun begitu, buang air kecil di kebun. Tentu saja kan kita tidak cebok kan, betul nggak? Iya betul Bang. Artinya ada bekas air kencing di situ yang nempel-nempel, betul nggak? Betul. Siapa yang dirugikan Bang? Ya memang kita Bang, kita yang dirugikan. Artinya tidak ada orang lain yang dirugikan kan? Iya, memang kita sendiri yang dirugikan. Oke, tapi kalau Anda mencuri, kalau Anda berzina, Anda meniduri istri orang, yang dirugikan ada nggak? Ya, ada pihak lain. Menjadi pertanyaan besar sekarang begini, lantas kenapa yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain malah menyebabkan Anda disiksa kubur, tetapi yang menimbulkan kerugian orang lain malah membuat Anda masuk surga? Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan baik ya Bang ya. Ini kan bagus kan Bang. Artinya gini, ini agama Islam ini apa-apaan begitu? Apa-apaan ajaran macam seperti ini gitu Bang? Kenapa Abang masih mempertahankan agama seperti ini dan tidak meninggalkannya? Silakan Bang.
Ya, enggak juga ya. Mungkin tadi kan kenapa saya membersihkan kencing saya tidak merugikan orang lain ya bang. Saya tidak membersihkan kencing saya sendiri, tidak merugikan orang lain. Justru kenapa saya masuk neraka di sisa kubur kan? Ya mungkin saya mengimani. Jawaban saya sekarang kenapa mungkin disuruh bersihkan? Ya karena itu untuk kebaikan diri. Saya tidak lihat afternya dalam artian nanti disiksa kubur, nanti ini begini semacam, saya tidak lihat itu. Tapi saya lihat hadisnya ini begitu bang. Mau saya pertunjukkan hadisnya? Boleh, silakan tunjukkan. Baik ya. Oke, jadi teman-teman memang banyak muslim yang tidak mengerti ya, kurang paham ajaran agama Islam. Jadi di sini saya bertindak sebagai guru lah ya. Sebagai pengajar ya. Oke, saya coba balikkan kamera saya bang sebentar. Saya akan kasih lihat kepada abang bahwasanya dalilnya yang saya bawakan itu benar-benar ada ya. Oke, baik, ini saya tampilkan ya bang ya. Jadi ini hadisnya ya bang ya. Ini hadisnya ya, Arabnya, kemudian ini terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, nih, bersihkanlah diri dari kencing. Karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas air kencing tersebut. Nih bang ya. Ya bang. Nih diriwayatkan pula oleh Al-Hakim, kebanyakan siksa kubur gara-gara bekas kencing. Sanad hadis ini sahih bang. Jadi umat muslim itu disiksa dalam kubur ternyata bukan karena berzina, bukan karena korupsi bang, tapi karena ini bekas air kencing nggak bersih. Nah makanya saya tanya tadi bang, seperti yang saya bilang, kalau air kencing nggak bersih bang, kalau ini artinya saya sudah tunjukkan kepada anda ya, bagaimana respon anda itu, kenapa bisa begitu? Baik ya bang, saya jawab ya bang. Oke. Membersihkan air kencing dalam artian kemaluan sendiri itu kan bukan hal yang berat ya bang. Saya lebih fokus kepada tujuannya, kenapa disuruh bersih ya agar diri kita bersih kan. Kalau kita fokus kepada nanti di sisa kubur ini segala macam, memang itu ada. Saya tidak bisa menyangkal itu, karena itu memang ada gitu. Saya tidak bisa menyangkal. Tapi saya sebagai muslim fokus kepada esensial yang disuruh. Ketika disuruh bersihkan diri, bersihkan gitu. Karena diri bersihkan gitu. Karena Kenapa yang bekas kencing itu tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, Anda mendapat siksa. Sementara jikalau Anda berzina, jikalau Anda mencuri, itu jelas-jelas merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain. Justru Anda masuk surga, tidak disiksa kubur. Mungkin pemahaman saya sih enggak ya bang. Maksudnya dalam artian ketika saya membunuh orang, ketika saya ini memang tapi pemahaman saya pribadi tetap itu harus. Tapi ajaran agama Islam enggak bang. Di dalam ajaran agama Islam, sekalipun Anda berzina, sekalipun Anda mencuri, asal Anda itu tauhid, Anda masuk surga bang. Itu memang ajaran Islam seperti itu. Nah, masalahnya kan abang tidak tahu. Abang berbicara seperti itu ada landasannya. Saya tidak bisa sangkalkan. Saya tidak bisa sangkalkan itu. Tapi baik lagi ya bang. Ketika kita dengan Tuhan, itu hubungan kita dengan Tuhan, kita yang yakini dalam artian gimana ya, pemahaman kita ya. Saya berpikir Tuhan tidak sejahat itu, juga Tuhan tidak tidak seceroboh atau tidak sejahat itu. Dalam artian begini. Ketika saya membunuh, ketika saya berlaku salah, berlaku ini, dalam hadis lain, mungkin dalam ayat yang lain, saya jelas tertera di sana, saya nanti akan mendapat balasan, gitu bang. Tidak ada bang mendapat balasan bang. Oke. Oh nanti abang ini, ini sudah sering abang dengar, mungkin abang sudah pernah dengar ini, tapi nggak tahu ya, karena di sini banyak orang baru, karena pendengar pagi, pendengar malam tuh ternyata saya perhatikan beda-beda bang. Ya, beda-beda bang. Oke, coba dengarkan bang ya, nih dengarkan. Ya bang. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Ajaran agama Islam.
Sedangkan kalau standar Bang. sedangkan kalau kencing Anda masih nempel di alat kemaluan, justru disiksa kubur. Makanya saya bilang Bang, kenapa mata atau goalnya ajaran agama Islam itu adalah seputar kemaluan. Gitu, Bang. Ya, mungkin kalau fokusan ke sana ya, Abang berbicara seperti itu adalah dasarnya. Saya nggak bisa menyalahkan. Dalam artian juga dikuatkan oleh beberapa pendapat seperti tadi, saya nggak bisa jelaskan. Cuman baik lagi ke tadi, kenapa Abang kan tanya tadi kenapa saya masih mempercayai, saya masih ini Ya, karena yang saya seperti itu. karena saya melihat agama saya itu dengan sudut pandang saya dan berguru ke orang yang tepat begitu Bang. Cuman sedikit saya mau sampaikan di sini Bang, bahwa sebenarnya saya memang orang Sumatera Barat, tapi saya tinggal di Timur. Saya ingin sampaikan mungkin sedikit pesan ya Bang, kepada teman-teman yang mungkin bahwa di Timur kita toleransi kita tuh indah. Toleransi kita tuh indah. Kita di Timur kita ndak ada yang diganggu ibadah, ndak ada yang apa. Dalam artian saya mungkin bersyukur Abang mau naikkan saya karena saya mau menyampaikan pesan-pesan toleransi saja Bang. Kalau mungkin diskusi lebih lanjut dengan saya jujur saya orang awam, saya tidak terlalu paham. Saya mungkin kalau apple to apple dengan Abang saya jujur saya akui saya nggak akan bisa bantar argumen Abang karena Abang punya landasan sedangkan saya tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah pesan-pesan toleransi bahwa sebenarnya ketika kita beribadah dengan agama kita masing-masing, ketika kita berada di ini, ya mungkin saya ingin sampaikan sih kepada teman-teman yang di bawah ini, pada ribut di kolom komentar kan, wah ini si hujat segala macam. Saya rasa sih esensialnya bukan ke sana, tapi gini, ketika teman-teman mungkin dari Muslim berharap teman-teman Kristen tidak menanggapi agama Islam lagi, tidak ada channel seperti ini lagi, saya rasa ayo kita batasi diri untuk menyentuh juga agama orang lain begitu Bang. Jadi kepada teman-teman kita yang Muslim, saya rasa sih kenapa ada Bang Edis, ya mungkin karena ada efek, ada sebab dan akibat gitu. Sebab Bang Edis ada itu karena ada sebabnya. Dan Bang Edis sudah jelaskan di beberapa kali ini ya Bang, beberapa kali live ya, kenapa saya ada kan Abang jelaskan kan. Ya. Betul kan? Tapi gini Bang, tapi kita udah karena sudah terlalu jauh kan. Karena udah terjadi perdebatan ini, akhirnya sekarang kita itu mencari kebenaran Bang, mana yang benar. Sekarang kita itu adu argumen tentang mana yang benar gitu Bang. Nah, berbicara soal tema yang kita bahas tadi Bang ya, itu sangat berbeda dengan ajaran kekristenan Bang. Di mana kekristenan itu bukan soal ritualisme Bang. Yeah. Jadi kekristenan itu berbicara bagaimana kita itu hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Bukan soal air kencing lah, bukan soal masuk kamar mandi pakai kaki kiri lah, keluar pakai kanan, cara mandi, cara kencing, cara cebok. Ya jadi memang akhirnya kan jauh ya Bang. Tapi saya percaya di hati Abang itu kan pasti, iya ya gitu. Kenapa kok Islam itu kok soal cara cebok, cara kencing gitu. Ya kan? Karena kekristenan bukan soal itu Bang. Karena manusia itu diciptakan segambar dengan serupa dengan Tuhan. Jadi manusia itu dia tahu Bang. Makanya kekristenan itu nggak berbicara soal hal-hal yang seremeh-temeh itu begitu Bang. Ya oke, siap. Seperti itu. Ya boleh saya tanggapi ya Bang, sedikit. Ya mungkin kalau dari saya, selagi yang saya imani sekarang, ketika Tuhan mengatur hal seremeh-temeh itu, berarti Tuhan peduli. Dalam artian gini, yang saya lihat tujuannya, ketika kita disuruh bersihkan kemaluan, tujuannya apa gitu? Ketika kita disuruh sholat, tujuannya apa? Saya rasa begini Bang, saya pernah lihat waktu itu Abang komen sholat dalam artian sholat itu cuman ruku berdiri segala macam. Enggak Bang, enggak. Kita ketika kepala kita sujudkan, kita menghambakan diri, karena Islam artinya kan berserah diri. Nah jadi yang saya nilai begini Bang, pendapat saya begini, ketika waktu itu Abang tanggapi sholat itu cuman gerakan ini apa segala macam, enggak Bang. Enggak, ketika kita sholat, ketika kita menghambakan diri, saya rasa di situ saya sebagai hamba dan Allah jadi, sebagai Tuhan. Gitu. Oke baik, ini bagus nih Bang, ini dalam ini omongan Abang nih. Jadi gini, gerakan badan sujud, ya gerakan badan sujud meletakkan kepala sampai ke lantai itu adalah sebuah sign, sebuah lambang bahwasanya kita itu menaklukkan diri. Setuju Bang ya? Misalnya ada raja duduk di tahta.
kita sujud sampai kepala kita ke lantai. Artinya itu lambang yang kita tunjukkan bahwa kita takluk kepada Dia. Ya, kita hamba kepada Tuhan. Nah, tapi gini Bang, tapi di dalam kekristenan itu bukan berbicara hal-hal yang sifatnya ritualisme, tetapi aplikasinya, implementasinya. Siap. Nah, kalau tadi kan kita sujud sampai kepala ke lantai kan itu lambang saja bahwa kita sedang takluk kepada Dia. Nah, kekristenan berbicara mengenai tindakannya. Nah, tindakan kita takluk kepada Dia itu adalah kita melakukan apa yang diperintahkan, betul nggak? Jangan mencuri, jangan berzina, ya kan? Itu lebih penting ketimbang kita bentur-benturin kepala kita ke ubin, betul? Siap. Untuk apa kita bentur-benturin kepala kita ke ubin, tapi kita berzina, tapi kita mencuri? Untuk apa itu? Nah, artinya lambang itu hanya gerakan badan saja. Ketaatannya hanya ketaatan gerakan badan, bukan tingkah lakunya. Nah, makanya Bang, makanya hadis yang tadi barusan dibacakan Abdul Somad, ya kan? Seorang muslim itu asal dia tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, mau dia berzina, mau dia mencuri, maka dia masuk surga. Nah, ini menjadi pertanyaan besar, Bang. Bagaimana mungkin seseorang itu tidak musyrik kalau dia berzina? Kalau dia mencuri? Sebenarnya mencuri itu kan sebagai tanda bahwa dia telah musyrik. Dia telah menduakan Allah, betul nggak? Ya, dia boleh saya tanggapi dulu, Dia lebih patuh kepada iblis. Contoh misalnya gini. Seseorang itu tidak menduakan Allah karena dia lebih patuh kepada Allah ketimbang patuh kepada iblis, betul nggak? Gimana, Bang? Seseorang itu dikatakan dia tidak menduakan Allah kalau dia lebih mendengar Allah, lebih taat kepada Allah ketimbang patuh kepada yang lain, betul nggak? Betul. Nah, kalau dia sedang berzina, artinya dia taat kepada Allah atau taat kepada iblis? Ya, berarti melanggar perintah Tuhan, karena Tuhan berarti dia lebih taat kepada siapa? Berarti gerakan sujud dia sampai kepalanya ke lantai itu kan hanya bohong belaka. Ya, kan gini ya Bang, dalam Islam dengan keadaan seperti itu berarti kan juga ada malaikat yang mencatat dua. Malaikat yang mencatat hal baik dan hal buruk. Baik lagi kata bukan itu Bang, maksud saya gini. Tadi kan Abang bilang Muslim itu menundukkan dahinya sampai ke tanah. Artinya dia menaklukkan diri terhadap perintah Allah, betul nggak? Nah, kalau dia berzina, artinya dia menaklukkan diri kepada perintah Allah nggak? Ya berarti dia melanggar. Dia kan? Ya melanggar, memang dia melanggar. Nah, kalau melawan berarti dia sudah menduakan Allah itu dengan yang lain, betul tidak? Oh tidak Bang, maksudnya begini, dalam artian begini. Artinya apa sih maksudnya menduakan Allah itu maksudnya apa? Nggak gini, secara ini saya jelaskan, kalau ketika Tuhan memerintahkan sholat, tujuannya apa? Untuk mencegah diri melakukan hal buruk. Ketika melakukan hal buruk, itu bukan berarti langsung notabene kita langsung menduakan Tuhan, tidak Bang. Tidak secepat itu juga Oke, apa maksudnya menduakan itu Bang? Gini, dalam artian menduakan tuh ketika kita sholat tapi dalam artian kita masih memikirkan dunia, masih memikirkan harta, jabatan gitu. Itu yang bagi Allah itu menduakan. Kalau berzina, mencuri itu tidak menduakan Allah ya? Tidak, karena artinya kalau Muslim korupsi, berzina, maling, artinya dia sedang bertauhid, betul? Ya tidak seperti itu juga. Kalau saya tanya, ketika orang juga meniru Yesus, dalam artian mungkin dia mengikuti semua perintah Yesus, ketika dia melanggar apa yang disampaikan Yesus, apakah dia langsung keluar dari Kristen? Kan tidak. Baik, jadi gini Bang. Jadi gini, apa kata Yesus? Gini, makanya di dalam Kristen tuh tegas Bang. Barang siapa yang berbuat dosa, ia adalah hamba dosa Bang. Jadi menjadi seorang Kristen, dia itu artinya mematikan
perbuatan-perbuatan dosa itu. Makanya di dalam kekristenan itu, Bang, di dalam inti daripada kekristenan itu adalah bagaimana hidup yang lama dia itu mati. Kemudian dia hidup baru dan tidak berbuat dosa lagi, seperti itu. Tetapi kan dalam perjalanannya kan tidak mudah itu. Seperti itu. Tapi tetap saja dikatakan orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa, gitu, Bang. Ya, berarti kan dalam esensial ini saya kurang sepakat kalau Abang sampaikan ketika saya melakukan perintah, melanggar perintah, kemudian saya langsung menduakan Tuhan, tidak. Dalam artian ketika saya melakukan kesalahan, ya berarti itu pure kesalahan saya, gitu, Bang. Dalam artinya menurut Anda seseorang itu taat kepada Allah di detik yang sama boleh mencuri, boleh berzina, begitu ya? Tidak. Tidak, Bang. Oke lah. Oke, mungkin apa belum nangkap maksud saya tadi. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim-muslim yang lain. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Boy pilihan. Kita kalau bicara yang tinggi-tinggi memang mereka enggak. Oke ya, saya turunkan dulu ya. Ya, silakan ya kepada teman-teman muslim yang lain. Mari ya, saya membuka kesempatan kepada kalian untuk diskusi dengan baik ya di hari Senin pagi ini. Ya, mungkin banyak ya teman-teman yang sibuk kerja, tapi ayolah, nggak apa-apa. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sela-sela kita sambil bekerja. Oke, ada Arum Spink. Saudara Arum, apakah Anda seorang muslim? Ya, saya muslim. Oke, Bang Arum. Ya, Bang Arum. Bagaimana Bang Arum? Ya, gimana? Bang Arum, apakah ini presenter dari TV One? Bukan. Saya kok sepertinya pembawa acara TV One? Pernah saja tampil di TV. Oh, pernah tampil di TV One. Boleh. Nanti boleh dibawa, disiarkan di TV One, biar saya diskusi sama Abdul Somad. Karena saya ingin membuktikan bahwa Abdul Somad itu berdusta. Begitu. Dia mengutip. Gimana kedustaannya? Kedustaan Abdul Somad, dia mengutip Bible-nya orang Kristen dan mengatakan bahwa itu nubuatan tentang nabinya orang Islam. Perlu saya putarkan videonya? Enggak perlu. Saya kira kita diterima saja. Karena sudah tahu, betul. Nah, lalu bukan sudah tahu. Gimana, Pak? Bukan sudah tahu, karena kan tidak akan pernah sampai kita pada pemahaman dengan pendekatan yang berbeda. Jadi cara berpikirnya Abdul Somad tentu punya dasar asumsi, dia akan pertaruhkan juga kredibilitasnya. Dan teman-teman di Kristen juga pasti punya asumsi dan mempertahankan kredibilitasnya. Oke. Gitu. Tidak masalah kalau itu. Oke, tapi tema kita kali ini begini, Pak. Tema kita kali ini itu soal Islam itu kemaluan bau pesing itu disiksa kubur. Tetapi berzina dan mencuri itu masuk surga. Betul, Pak? Oke, pertama dari sisi logika ini sudah tidak logis. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu sudah berbeda. Padahal sama. Berarti Anda setuju bahwa agama Islam tidak logis? Bukan, tidak begitu menariknya. Terus? Kemaluan bau pesing disiksa kubur, berzina mencuri masuk surga. Itu kan dua hal yang berbeda. Anda tarik dalam satu logika. Mestinya linear. Misalnya, kemaluan bau pesing disiksa kubur. Berzina mencuri disiksa kubur. Kemaluan bau pesing masuk surga. Berzina mencuri masuk surga. Baik. Itu yang logis. Baik, saya jelaskan ya. Mungkin karena Pak Arum yang tidak nyambung. Oke, baik. Gini Pak Arum. Loh, no. Anda jangan menarik langsung kesimpulan saya tidak nyambung. Justru Anda yang tidak nyambung. Kenapa? Karena Anda ingin menyampaikan kepada saya bahwa saya sedang membandingkan sesuatu yang tidak sejenis gitu. Bukan. Kan satu disiksa kubur, satu masuk surga. Itu kan bukti kesesatan fikir. Misalnya, kalau disebut bahwa kemaluan bau pesing disiksa kubur, maka saya juga bisa memunculkan sebuah hadis bahwa yang berzina itu juga disiksa kubur. Nah, itu logika satu kan? Baik. Oke, tunggu dulu. Anda mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan kalau berzina disiksa kubur. Ya. Hadis, saya kasih tahu, hadis itu sudah usang.
Di hadis yang saya tampilkan itu info terbaru. Karena ada kata-kata baru saja mengabarkan kepadaku Jibril. Jadi Muhammad berkata dalam sebuah hadis itu, Jibril baru saja memberitahu bahwa barang siapa umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Lalu ada para sahabat yang bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, Muhammad berkata, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Artinya, menurut hadis itu, Jibril mengupdate, dia memberikan informasi terbaru. Karena Muhammad mengatakan baru saja. Karena sebelum-sebelumnya Muhammad tahu kalau berzina itu masuk disiksa kubur. Tapi Jibril mengabarkan info terbaru, walau berzina, walau mencuri, masuk surga. Inilah Anda mengutip kalimat-kalimat, tetapi Anda tidak punya ilmunya. Saya ini mahasiswa pasca sarjana dan belajar ulumul hadis. Mengistimbatkan hadis, asbabul urutnya ada. Jadi nggak bisa Anda mengatakan bahwa di awal dan akhir referensinya sekarang tidak ada lagi hadis, clear. Kitab-kitab hadis selesai sama dengan Al-Quran. Jadi ketika logika saya mengatakan bahwa pezina juga itu masuk surga, bau pesing juga masuk surga. Kenapa? Karena tadkhulul jannah bis salam. Ada orang yang masuk surga dengan salam. Kata salam itu ada yang masuk neraka dulu, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi jangan ditarik kesimpulan ya. Masuk berzina masuk surga, tidak, dia akan dicelupkan dulu karena itu ada hukum. Hadisnya nggak bunyi seperti itu. Loh, yang mana hadis yang tidak baik, saya tampilkan. Oke, baik. Sebelumnya saya tanggapi dulu ya Pak Arum ya. Gini Pak Arum. Ya. Anda sudah melakukan yang namanya logical fallacy atau kesesatan. Justru Anda yang logika fallacy, yang di atasnya logika fallacy. Saya lagi bicara, jangan panik Pak Arum. Gini Pak. Bukan, saya enggak panik. Pak Arum tadi kan bicara. Kan Pak Arum bicara. Enggak, maksud saya gini, jangan cepat menjudge orang. Itu yang saya minta. Oke, gitu. Begini Pak Arum. Tadi Anda berkata bahwa argumen saya salah karena Anda sekolah di ilmu bidang Islam. Ini enggak nyata. Ini logika macam apa? Sementara saya bantah ya. Anda, sebentar. Saya jawab ya. Sebentar dulu. Saya jawab. Sebentar, saya belum selesai Pak Arum. Gini loh. Karena Anda mengatakan bahwa Anda sekolah di bidang agama Islam, itu tidak membuktikan bahwa argumen saya salah. Argumen saya salah ketika apa yang saya bacakan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam hadis. Itu baru namanya logika yang cerdas. Masa logika saya pendapat saya salah karena Anda sekolah di ini? Yang enggak nyambung. Gini, sudah ya. Saya menyebut belajar ilmu hadis bukan mengatakan bahwa saya paham sepenuhnya. Tapi saya paham metode bagaimana melihat hadis itu. Sekarang saya tampilkan gitu di layar ya, kan Pak, Anda kan menyandingkan tadi bahwa ada keterangan akhir. Tidak dikenal dalam Islam ada keterangan akhir dan ada keterangan awal. Baik, sekarang saya tampilkan Pak. Sekarang saya tampilkan. Pak ya, ini hadisnya. Ya, ini Arabnya, ini terjemahannya ya. Di sini dikatakan begini. Dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, bersihkan diri kalian dari kencing. Karena kebanyakan siksa kubur dari bekas air kencing tersebut. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni. Kemudian di riwayat lain pula diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing. Sanad hadis ini sahih. Jadi ternyata umat muslim itu disiksa kubur itu bukan karena korupsi. Bukan karena dia berbuat jahat. Tetapi karena bekas air kencing. Nah sedangkan di hadis lain, kalau berzina ataupun mencuri asal dia tidak menyekutukan Allah masuk surga. Mau saya tampilkan hadisnya lagi? Bentar, saya tampilkan hadisnya. Oh, sambil tanggapi. Tanggapi dulu, silakan. Pertama, hadis itu menyebutkan. Sebagai pembanding ya, saya akan ungkapkan juga bahwa berdasarkan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda
2 orang laki-laki dari Bani Israel disiksa di kubur mereka. Salah satu tidak pernah berhenti dan menggunjing, sedangkan yang lainnya suka bersinah. Artinya, kalau Anda menyebut bahwa zina tadi itu masuk surga, tidak adil dan tidak linear dengan orang Itu kan yang orang kencing. Yahudi. Ya Allah. Coba Semuanya dibacakan itu. lagi. Coba dibacakan lagi. Oke, ini hadis ya. 2 orang dari laki-laki dari Bani Israel disiksa di kubur Dari mereka. Bani Salah Israel satunya- kan? Oke, Ah. konteksnya adalah bahwa dalam Islam zina itu Bukan, juga itu akan Bani Israel, mendapatkan. Pak. Ya Allah. Coba dibaca lagi. Iya, itu yang berzina Bani Israel. Kalau Muslim yang berzina masuk surga. Oke, lagi hadisnya oke. ya. Anda tekstual ya. Saya menerjemahkan kembali bagaimana bagaimana hadis ini dijelaskan. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan zina dan menggunjing dapat menyebabkan siksa kubur. Oke, Namun itu perlu yang diingat tadi itu sini kan menangkap penjelasannya pentingnya bukan taubat hadisnya. memperbaiki diri. Pak, yang Anda baca itu bukan hadis, tapi itu tulisan orang tentang hadis itu. Itu bukan hadis itu sendiri. Ini bagaimana? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bukan. Anda tahu Imam Bukhari Kutipan nggak? Anda tadi, hadis ini berbicara, itu bukan hadis. Iya, tapi hadis Bagaimana ini sekolah diriwayatkan Islam Imam tinggi-tinggi Bukhari. kok begini nggak bisa bedakan? Anda tidak Bukan. bisa membedakan tulisan orang, pendapat orang tentang hadis dengan hadis itu Nah. sendiri. Jadi Kakak Edis, ini masih mahasiswa, kita sudah debat begini di HMI. Nah, jangan Ya, lari-lari ke jadi- situ, Pak. Bukan. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang berguru Bukan. kepada saya. Banyak Kasihan mahasiswa Islam yang kasihan itu tadi berguru itu kepada saya. teman-teman yang disesatkan gitu. Jadi kenapa temanya dihapus di atas? Kita fokus ke tema Oke, dong. baik. Itu Saya saja tampilkan nggak lagi. logis. Oke, saya tampilkan. Coba, Oke. itu kan berbicara mengenai Bani Israel yang berzina dan menggunjing, betul? Ya, Dan silakan Bani kalau Israel teksnya. itu Tapi memahami hadis tidak begitu. Iya, itu soal pemahaman, Pak. Kita tidak bicara soal pemahaman, kita berbicara soal hadis, bukan pemahaman orang tentang hadis. Anda ngerti nggak? Bisa bedakan nggak antara pendapat orang tentang hadis dengan hadis itu sendiri? Nah, sekarang saya akan tampilkan, saya tunjukkan, ini berita terupdate. Cuman memang sayang ini tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Umat Muslim lupa memasukkan ayat ini ke dalam Al-Quran. Umat Muslim lupa memasukkan wahyu ini ke dalam Al-Quran. Nah, ini wahyunya, Pak ya. Saya tampilkan. Pak Arum. Ya, Oke. Besok Anda kalau tampil di TV One bisa membawa isu ini ya. Oke, nih. nggak penting Ya, nih. ini biasa kok obrolannya ini saya biasa aja. Wow, jangan begitu. terlalu pede juga karena Anda membahas ini lalu merasa biasa aja Oke, ini. baik nih ya. Saya tampilkan ya Pak Arum ya. Bisa lihat ke sini Pak Arum? Biasa baca aja. Jangan ditutup. Baca Arabnya dong. Baca Arabnya. Sebentar Pak Arum, jangan menutupi diri begitu. Oke ya. Saya Bukan, tampilkan. saya pegang kok. Oke, ini ya. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan dan seterusnya ya. Kita baca matanya, baca isinya. Baru saja, perhatikan ini. Ini ada kata baru saja. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku. Atau beliau bersabda, telah mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, beliau menjawab, ya. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, tetap masuk surga. Artinya apa Pak Arum? Artinya begini Pak Arum. Artinya umat muslim itu, walau dia berzina, walau dia mencuri, asal dia tauhid, asal dia tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Tapi perhatikan, kalau alat kelaminnya bau pesing, disiksa kubur. Jadi makanya saya bilang agama Islam itu sangat mementingkan soal kelamin. Justru agama Islam itu berada pada ketinggian yang mulia karena pada persoalan kencing pun dia bahas. Iya, makanya itu. Kalau kencingnya masih nempel di kemaluannya disiksa kubur, tapi kalau berzina mencuri masuk surga. Tidak logis. Loh, Jadi justru inilah yang makanya saya disebut bilang dengan kenapa Anda mempercayai Islam kalau begitu? Loh,
Justru karena kemuliaan itu, kehebatan ajaran itulah kenapa saya semakin istiqomah dalam Islam. Oke, jadi menurut Anda lebih pantas disiksa kubur itu orang yang masih ada kelaminnya bau pesing ketimbang yang berzina? Yang bau pesing dan yang berzina pantas disiksa. Oh, tidak Tapi ada yang berzina disiksa. Aduh, Nggak ini bisa. Anda nggak percaya lagi sama Muhammad kalau begini. Nggak bisa. Jadi begini. Ya, dengar dulu. Anda bilang tadi dengar Coba saya. di mana dalilnya bahwa kalau berzina disiksa kubur? Umat muslim yang berzina disiksa kubur? Saya sudah menyampaikan tadi dalilnya. Itu Bani Israel, bukan umat Ya, ini ada muslim. lagi satu. Gimana sih? Ada lagi. Ini dengar ya. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda. Jangan "Ketika aku ditutup-tutupi dibawa ke wajahnya Pak Sidratul Arum. Muntaha." Pak Arum, jangan ditutup-tutupi wajah Anda. Bukan jangan. Saya ini pakai kamera tape. Jadi ketika saya begini itu akan kelihatan karena tape-nya berdiri. Jadi, nah, ketika aku melihat seorang wanita yang rambutnya diikat dan kepalanya digantung di atas api neraka, dia tidak menjaga kemaluannya. Itu riwayat Muslim. Tidak menjaga Jadi kemaluannya kalau kemaluannya bau pesing. Kemaluannya itu dipahami Tidak, sebagai oh berzina. itu tafsir Anda. Bukan tafsir Anda ini. Kalau asal kita menurut. harus menjelaskan Itu, hadis terus? dengan hadis, Oke, begini stop Pak dulu, Arum, stop dulu, kalau kita stop dulu. menjelaskan hadis Tahan dulu. dengan hadis, itu Nah, ini soal susah. kemaluannya Anda tidak cuma yang dijaga dari air membicarakan. pesingnya. Justru Anda berani menafsirkan tanpa Oh, pengetahuan. saya tidak Anda menafsirkan, mengatakan saya tafsir menafsirkan itu Anda dengan pun hadis yang menafsirkan lain. itu. Oke, jadi Saya begini, mau bilang, saya kasih apa tahu. dasarnya Anda mengatakan Baik, kemaluan apa pesing? dasarnya? Apa tafsirnya? Apa dasarnya? Begini, apa dasarnya begini. Saya perkenalkan dulu diri saya Pak Arum ya. Saya ini, kalau Anda baru sekolah di pendidikan agama Islam, R1, S2, S3, berapa tahun Anda? Saya 13 tahun mendalami agama Islam. Jadi kalau Anda ngomong soal pendidikan, oke, Anda punya pendidikan resmi. Saya memang tidak Oke. resmi, saya belajar secara otodidak. Oke, problemnya tapi- apa? Sebentar, Problemnya nih, apa? ini saya kasih tahu. Oke. Ini kuat dugaan saya. Ini hasil penyelidikan saya. Dugaan Ya. kan? Bukan Sebentar, kepastian kan? Iya dengarkan Oke. dulu. Nanti Anda simpulkan. Begini, jadi hadis ini sangat kuat dikarang oleh para pria-pria yang suka mencium-cium kelamin wanita. Kenapa? Begini, dengarkan. Gini, kenapa mereka memunculkan hadis itu? Begini, supaya mereka mendapatkan kelamin wanita yang tidak bau pesing, mereka mengharang sebuah hadis. Mereka harus karang sebuah hadis yang bunyinya, kalau kelamin bau air pesing, maka nanti disiksa kubur. Nah, supaya mereka itu sukses, maka itu harus dikait-kaitkan dengan surga. Makanya mereka mengarang hadis itu. Barang siapa yang tersisa bekas air kencing di kelaminnya akan disiksa air dengan kuburan. Memang begitu. Loh sekarang begini, secara logika saja. Dengar, logika saja nih. Secara logika. Perhatikan ya. Kalau Anda buang air kecil, lalu bekas air kencingnya masih tersisa di situ, siapa yang rugi? Yang rugi dirinya. Rugi apa? Apanya yang rugi? Taruhlah dirinya yang rugi. Apakah orang lain rugi? Termasuk. Nah, siapa kok bisa orang lain rugi? Coba saya sebentar Kalau gini. dia buang air kecil Sebentar. di tempat yang umum, Dengar. dan dia tidak mencuci, bau pesing. Bau pesing Siapa itu membuat yang perasaan kebauan tidak pesing? enak. Siapa yang kebauan pesing? Orang yang masuk ke toilet umum itu yang kencing ke situ. Kalau dia tidak siram. Kemaluannya. Kalau itu toiletnya. Kalau misalnya kalau jambannya, itu kan hadis itu bukan bicara soal membersihkan jambannya, tetapi membersihkan kelaminnya. Aduh, ini bagaimana ini katanya Gini, perguruan tinggi. supaya menarik. Bagaimana ini perguruan tinggi kayak begini? No, tidak bisa. Pak, Anda ini Anda bisa bedakan, Pak Arum. logika sesat. Anda bisa bedakan tidak? Membersihkan kelaminnya dengan membersihkan jambannya beda. Kalau jambannya yang tidak dibersihkan, maka itu akan merugikan orang yang antri berikutnya. Oke, Saya logika setuju ya. dengan Anda. Kalau dia kencing di toilet, Ya. dia tidak bersihkan ujung kelaminnya. Itu Toiletnya artinya atau kelaminnya? dia tidak menggunakan Toiletnya atau kelaminnya? Tunggu dulu. Anda selalu memotong, tapi dipotong Anda tidak mau. Silakan. Mana sih? Oke. Silakan. Saya ambil dulu dia buang air kecil di toilet di tempat umum. Oke.
dia tidak membersihkan kemaluannya. Oke. Itu artinya begitu dia setelah kencing, maka dia tidak menggunakan apa-apa, memasukkan kembali kemaluannya ke celananya, ya enggak? Oke. Oke. Siapa yang rugi berarti saya tanya? Oke, tunggu dulu. Tenang Adakah aja, saya orang akan lain jelaskan. yang rugi karena itu coba? Oke, pertama, karena dia tidak membersihkan kemaluannya, maka dari sisi medis kesehatan dia sudah rugi karena akan ada Oke, dirinya rugi. Oke, dirinya rugi. Adakah orang lain yang dirugikan? Oke, yang kedua dirugikan di mana? Karena tidak membersihkan kelaminnya, berarti dia tidak menggunakan air dan dia tidak siram jambang itu. Kok dari jambang? Pak, dengar ya. Saya misalnya kencing sebentar nih, saya gantian nih. Tadi Anda sudah bicara kan? Boleh gantian? Tunggu. Saya tuntaskan baru Anda nilai. Oke. Karena saya tidak membersihkan kemaluan saya dengan air, dan karena kemudian tidak ada percikan air sampai, kan pasti kalau saya bersihkan kemaluan saya akan pakai air, akan jatuh ke jambang. Dan kalau jatuh ke jambang, berarti jambangnya juga bersih, tidak ada bau pesing. Oke, baik, saya tanggapi. Dengar ya, dengar. Oke. Dengar dulu gantian, kan Anda sudah selesai ya? Saya sudah diam, Oke, baik. Silakan Ini, Anda. ketika saya ke toilet umum, saya habis buang air kecil. Maaf nih, saya habis buang air kecil. Saya pakai celana langsung, tapi toiletnya itu saya bersihkan. Saya pencet aja tombol flushing itu. Cus, sudah selesai bersih. Oke. Sekarang sebentar. Oke lah, walaupun dipaksa-paksakan lah, taruhlah orang itu yang rugi, entah medis, entah apalah ya. Ya kan? Nah, sekarang orang lain mana yang dirugikan karena seseorang itu tidak membersihkan kelaminnya? Gak ada yang dirugikan. Yang dirugikan itu cuman suami, misalnya perempuan ya, perempuan nih. Perempuan habis kencing, dia tidak cebok. Ya kan? Terus dia tahu-tahu langsung tidur dengan suaminya. Yang dirugikan suaminya, itu pun kalau suaminya suka Makanya saya bilang, hadis itu sangat kuat dugaannya dikarang oleh para lelaki-lelaki yang suka mencium-cium alat kelamin. Makanya, biar keren, maka saya harus tulis hadis. Barang siapa yang ada bekas pipisnya, maka dia disiksa kubur. Coba bayangkan Pak Arum. Orang yang ada bekas percikan air kencing di kelaminnya disiksa kubur. Sedangkan orang mencuri, orang berzina tetap masuk surga. Padahal kalau Anda mencuri, Anda berzina, ada hak orang lain yang Anda langgar. Sementara kalau Anda tidak menyuci kemaluan Anda, tidak ada hak orang lain yang Anda langgar. Coba bagaimana Anda menerima itu sebagai ajaran yang masuk akal? Sekarang Anda terdiam. Bukan diam, saya menghargai Anda agar debatnya biar connect gitu. Silakan, kalau saya dikasih kesempatan saya bicara. Saya menanggapi. Oke, saya kuatkan ya, saya kuatkan. Karena kalau saya ngomong, mungkin Anda tidak menganggap. Anda kan menganggap Abdul Somad itu sebagai orang yang mewakili ajaran agama Islam. Nggak usah dikirim ke Abdul Somad. Fokus aja di tema. Saya hanya menguatkan argumen saya. Oke, saya minta waktu 1 menit. Nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Itu makanya saya bilang, itulah agama Islam. Problemnya apa? Soal hadis itu? Problemnya mengapa kalau Anda tidak mencuci kelamin Anda, yang itu jelas-jelas urusan pribadi, Anda malah disiksa kubur. Sementara kalau Anda berzina, Anda mencuri, Anda melanggar hak orang lain, Anda masuk surga. Mengapa agama Islam sangat mementingkan urusan kelamin? Silakan. Oke, pertama hadis itu saya hafal ya. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dakhalal jannah meskipun apa dosanya. Tetapi harus dipahami untuk masuk surga dia melewati banyak tahapan, banyak fase.
Termasuk saya menyebutkan di awal bahwa ada orang yang tadkhulul jannah bisalam, ada orang yang masuk surga dengan salam. Kenapa salam? Karena dia masuk surga tanpa dia dicelupkan, dicuci, diampuni, disiksa dulu atas dosa-dosanya nanti di neraka. Itu satu terkait dengan hadis itu. Karena itu ketika saya ditanya, apakah yang pesing kencingnya itu masuk surga, saya jawab masuk surga berdasarkan hadis itu. Apakah berzina mencuri masuk surga? Masuk surga berdasarkan hadis itu. Setelah melewati proses misalnya dia disiksa dulu di neraka, baru kemudian dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Sekarang pertanyaannya, kenapa Sebentar, Islam? Saya minta dalilnya. Di mana disiksa dulunya, di mana? Coba saya minta dalilnya. Oke, saya bukakan dalilnya. Di mana kalau berzina mencuri asal syahadat disiksa dulu, mana? Ini orang Islam kok suka nambah-nambah. No. Dalilnya mana? Tidak perlu. Wah, masa tidak perlu dalil? Itu namanya karangan Anda sendiri, Pak. Baru bicara tidak perlu. Anda sudah potong, jadi nggak bisa ini. Oke, silakan, saya tunggu. Oke, maaf tidak nih, perlu maaf. saya Oke, silakan. Coba tunjukkan dalilnya harus disiksa dulu mana? Tidak perlu saya mencari tambahan dalil, sementara dalil yang Anda putar sendiri tadi itu sudah cukup jadi dalil. Mana? Coba ya, Itu oke. tadi. Saya tampilkan. Oke, saya tampilkan. Ya Allah. Justru saya memberhentikan video itu ketika video itu sudah tidak sesuai dengan hadis. Oh, memang oke. Saya kasih jawab. Nggak bisa. Jadi sebentar. Anda keliru. Sebentar. Maaf ini. Saya mau tarik kesimpulan awal. Pak Arum, memang di dalam video Abdul Somad tersebut ada lanjutannya, tapi disiksa dulu. Tapi itu tidak saya tampilkan. Kenapa? Karena di situ Abdul Somad bohong lagi. Karena itu nggak ada di hadisnya. Nggak bisa. Jadi mau Anda mengatakan bohong, itu kan asumsi Anda juga. Oke, sekarang yang khawatirnya saya tampilkan di layar saya. Apakah ada di sini disiksa dulu? Tenang dulu. Nggak bisa. Adakah di sini disiksa dulu, Pak? Adakah di sini disiksa dulu? Di hadis yang lain. Mana? Tunjukkan kepada saya hadisnya bahwa disiksa dulu. Mana? Ngarang bebas saja. Oke, tunjukkan. Kita tunggu sampai ayam tumbuh gigi. Nekat yang nyata mengatakan disiksa dulu. Yang ada umat muslim itu nanti akan datang membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Tapi dosa-dosa itu ditimpakan sama orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kalian bebas bikin dosa, yang nanggung Yahudi dan Nasrani. Itulah indahnya ajaran agama Islam. Mau saya tampilkan lagi hadisnya. Bagaimana umat muslim itu berbuat dosa-dosanya setinggi gunung, ditimpakin sama orang Yahudi dan Nasrani. Oke, saya bacakan ya. Mereka. Tenang aja, Anda usah melebar. Anda ini silakan, saya tahu metode. Mana hadisnya? Saya tahu disiksa metode campaign Anda. Mana yang disiksa dulu mana? Saya tahu metode campaign Anda di media sosial untuk menyesatkan beberapa kami. Jadi santai aja. Menyesatkan, aduh bagaimana? Nggak usah ditanggapi. Pak Aruf jangan curhat. Ya. Oke. Fokus ya. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian yang akan masuk surga kecuali setelah melewati neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita semua akan melewati neraka? Beliau menjawab, ya, bahkan kalian akan melewati neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Insyaallah sahih. Di mana di situ disiksa dulu? Ini ayat, ini hadisnya. Mana di situ disiksa dulu? Ya, bahkan kalian akan melewati neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka dan memasukkan mereka dalam surga. Kalau neraka itu sudah pasti disiksa. Jadi tidak butuh naskah kata-kata disiksanya disiksa. Mana coba? Gimana? Anda memang tidak logis. Neraka berarti umat muslim wajib masuk neraka dulu. Kalau masuk neraka itu pasti disiksa, karena neraka itu tempat siksa. Surga itu neraka surga saja Anda tidak bisa bedakan. Umat muslim wajib masuk neraka dulu. Iya, ini hadisnya. Wajib masuk neraka dulu. Bukan wajib. Tuh kan? Bukan wajib. Tuh. Ini sekarang kan wajib, sekarang nggak wajib ini. Oke, apakah umat muslim wajib masuk neraka dulu? Ya Allah, ini kan cara Anda ini mendebat dengan logika Anda.
Anda falasi sendiri itu mengatakan mau mengaburkan umat muslim padahal wajib ini masuk neraka dulu, betul? bukan Nah, gini saya sekarang hadiskan ya. Bu- ini bagaimana saudara? Coba, Edis, mau ndak berkualitas debatnya? Anda persilakan diam, saya diam. Oke, silakan. Kemudian kasih Pertanyaan kesempatan, saya jangan simpel. dipotong. Mau nggak? Pertanyaan saya Mau nggak simpel. gitu? Apakah umat muslim, semua umat muslim termasuk Muhammad, wajib disiksa dulu dalam api neraka? Semua yang berdosa masuk neraka. Termasuk Muhammad? Lalu setelah itu dikeluarkan. Sebentar, termasuk Tapi Muhammad? yang tidak berdosa tidak masuk Apakah neraka. termasuk Muhammad yang disiksa di neraka? Enggak, karena Muhammad tidak berdosa. Oh, Muhammad gak berdosa? Iya, apa dosanya? Kalau saya tunjukkan dalilnya bahwa Muhammad berdosa gimana? Dia maksum, dia maksum. Oh, oke. Kalau saya tunjukkan di dalam Al-Quran bahwasanya Muhammad berdosa gimana? Bisa saja ada ayat Anda temukan. Bisa itu. saja, ini gimana kamera? Bukan. Inilah Ini cara tadi Anda yang bilang, mendebat. saya menempuh pendidikan di universitas. Sudah saya bilang, Pak. Tahun 2014, 2015, saya ngajar mahasiswa Islam. Gimana? Jadi nggak bisa. Jadi sampai kapan debat ini pasti akan begini karena secara metodologi. Oke, kita sekarang tidak saya akan tanya Pak pernah Arum. sampai. Ini Pak Arum. Ya. Anda mengatakan Saya ingat Kakak Edis. Tunggu dulu. Saya sebelum turun karena Anda akan pernah sudah sampai. mau turun dia teman-teman. Dia mau Gini, mengibarkan bendera. gini. Gak apa-apa. Kita hargai dia mengibarkan bendera. Bukan bendera itu Anda kan menarik kesimpulan kan? Itu sesatnya Anda. Anda Sesatnya mestinya di mana? menghargai dong. Oke, Saya silakan. mau naik. Silakan. Jangan gitu. Kalau Silakan, Anda bisa bicara toleransi, jangan gitu. Silakan. Saya ini tidak pernah mengomentari apapun tentang agama lain. Saya cuma tadi berpikir biar teman-teman juga ada yang paham. Setidaknya saya tidak tersesat gitu. Ya, enggak gitu dong. Kita ini satu NKRI. Jangan karena persoalan Anda pernah belajar lalu mencari celahnya. Itu Nggak kan bisa. argumen yang Anda Saya utarakan tadi, Pak Arum. enggak usah kembali ke sana karena Loh, tidak ini akan bakalan. gimana? Anda saya Logikanya balikan tidak dengan akan. argumen Anda malah curhat sekarang. Nggak bisa. Gimana? Nggak bisa. Yang pertama, yang kedua, saya tahu ini rumah Anda. Nggak bisa. Saya harus menghargai tuan rumah. Gitu kan. Beda dengan kalau di ruang netral dan ada ini kan itu jauh lebih enak diskusinya. Jadi sekali lagi saya clearkan, saya sampaikan bahwa Anda tadi bertanya soal adakah kan gitu. Berdasarkan hadis yang dibacakan oleh Ustaz Abdul Somad, betulkah orang yang Islam itu apakah dia berzina selama dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah? Saya sudah menjawab betul. Apa dasarnya? Saya ungkapkan kembali, clear. Bahwa semua yang bersalah pasti akan dicelupkan tanda kutip sesuai, termasuk orang yang kencing tapi tidak membersihkan kencingnya. Baik. Kira gitu. Oke, adakah dikatakan berzina akan disiksa kubur? Lalu kenapa? Oke, nggak apa-apa, saya turuti. Artinya ya, bagi orang-orang yang berzina, bagi orang-orang yang mencuri, mereka akan disiksa dulu di neraka, kemudian dimasukkan surga, begitu? Ada yang disiksa kubur berdasarkan keterangan, ada ini yang ditambah-tambahin lagi. Allah. Ini sudah saya turuti kemauan Anda, sudah saya kasih Kakak Edis, masih kalau mau dengar, bilang begini, permintaan saya begini, jadi permintaan bisa. saya. Coba bisa karena tunjukkan sebuah Anda dalil. itu, maaf dulu. Tunggu dulu. Begini, Pak Arum. Maaf dulu. Karena Anda, kita sementara ngomong, Anda sudah potong dan tarik kesimpulan. Ayo sedikit akademik lah dalam berdebat. Kalau saya salah, saya fair. Kalau saya ada kekurangan, saya fair. Tapi tidak dengan memotong. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana tidak dengan usah hadis bergeser. ini? Saya balikan dulu kamera. Tidak usah bergeser kemana-mana lah. Bukan, karena kita clear saja di tema. Ini menentukan atau apa namanya berkaitan dengan apa yang Anda utarakan tadi. Nih, lihat nih. Apa dikatakan? Baca bahasa Arabnya. Baik. Baca bahasa Arabnya. Anda kan 13 tahun belajar. Baca bahasa Arabnya. Saya nggak belajar bahasa Arab. Lah. Jadi menurut Anda katanya 13 tahun. Oke, silakan buktikan bahwa terjemahan ini salah. Gitu aja. Ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu dan seterusnya nih. Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim
lalu berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dalam neraka. Dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat, akan datang satu golongan kaum muslimin, membawa dosa-dosa seperti gunung, dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nih, jelas. Jadi menurut hadis-hadis ini, umat muslim itu nanti ya, mereka itu tetap masuk surga walaupun mereka berbuat dosa. Bahkan dosa itu ditimpakan kepada Yahudi Nasrani. Ini loh, lihat nih. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ini ajaran agama Islam. Loh, Anda geleng-geleng kepala melihat ajaran agama Anda sendiri. Bukan saya geleng, saya tertawa. Jadi tidak usah selalu menampilkan itu karena biasa saja teks-teks hadis seperti itu. Belum lagi kita harus mengecek periwayatnya. Oh, jadi hadis itu palsu. Bukan, itu lihat kan, lihat Anda kan. Baru saya ngomong Anda sudah tarik kesimpulan kan itu yang saya maksud tidak beretikanya. Biarkan saja ngomong. Oke, silakan. Ya kan? Oke, jadi saya berpikir biar tema ini saya fokus pada tema di atas tadi. Tadi Anda membacakan hadis kan, semua akan ditimpakan masuk surga kan, tidak ada yang berbantahan. Yang saya fokuskan adalah tema bahwa pertama, kenapa yang pesing disiksa kubur, yang bersinah masuk surga. Saya sudah menjawab bahwa yang bersinah pun itu akan disiksa kubur. Saya lanjutkan logikanya. Tunggu dulu. Saya tampilkan hadisnya. Yang kedua, saya pakai logika lagi bahwa sejak awal kan, kalau dia yang kencing tidak membersihkan itu masuk disiksa kubur, tetapi berdasarkan hadis yang lain, apapun dosanya bahkan berzina sekalipun akan dimasukkan ke dalam surga. Itu kan ayat yang sudah disampaikan tadi. Bahkan Anda menguatkan. Nah, sekarang ada pertanyaan di awal. Itu Islam ngurusin hanya persoalan kelamin. Saya jawab, justru Islam disitulah kemuliaannya dan disitulah kenapa saya istiqomah dalam Islam. Karena Islam sampai mengurusin hal-hal di toilet, masuk toilet, urusan kencing, semuanya diurusin. Jadi, kalau kemudian Anda melihat ada celahnya, ya siapapun pasti bisa akan menemukan tergantung sudut pandang kita melihatnya. Tapi, buat kami fokus pada apa yang kami yakini berdasarkan pengetahuan kami. Jadi jangankan soal nikah, jangankan soal bernegara, urusan kencing pun disitulah Islam betapa luar biasa. Itu saja dari saya. Silakan tanggapi. Baik, saya tanggapi ya. Silakan. Saya tanggapi teman-teman. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini hadis ini kalau kita betul-betul meneliti, tidak ada di sini kata-kata bahwa mereka itu akan disiksa. Coba ya, saya suruh Anda membacanya bahwa walaupun berzina, walaupun mencuri, ya, seseorang itu akan tetap masuk surga asal dia itu tidak menyekutukan Allah. Lalu Anda katakan, ya masuk surga, tetapi disiksa dulu, kan begitu? Betul? Iya, ada hadisnya tadi Anda baca. Kalau di dalam kan? hadis ini ada nggak kata-kata disiksa dulu di sini? Loh, persoalannya begini. Ada namanya hadis ahad, ada namanya mutawatir. Hadis ahad itu yang diriwayatkan banyak orang. Yang bukan, saya nggak nanya ahad mutawatir. Hadis ahad. Saya tidak tanya masalah itu mutawatir. Begini, saya mau menangkap, Anda mau menangkap logikanya begini. Saya tidak tanya masalah kesohihan hadis ini. Sebentar, saya tidak mempertanyakan apakah hadis ini do'if, mu'ad, atau apapun lah itu namanya. Saya menanyakan, menurut hadis ini, adakah orang itu disiksa dulu? Jangan terdiam, Pak. Ada nggak mereka disiksa dulu? Saya tidak terdiam, saya menyimak Anda bicara karena saya sopan. Iya, pertanyaan saya di dalam saya tidak suka motong-motong Anda, makanya saya diam.
Adakah mereka disiksa dulu? Oke. Nah, terdiam. Loh, Iya, saya tanya, makanya Oke. dijawab. Menurut Nah. hadis ini, adakah mereka disiksa terlebih oke. dahulu? Oke, saya jawab ya. Adakah tersiksa Saya jawab dulu? ya. Saya jawab ya. Iya, silakan. Ada nggak mereka tersiksa dulu? Anda butuh jawaban saya kan? Tidak ada. Tidak ada. Artinya, Tidak ada. Oke. kata-kata Anda tadi Oke. yang mengatakan disiksa dulu, Oke. itu tidak benar. Oke. Sudah selesai? Saya bisa jawab? Silakan. Saya bisa jawab? Saya Silakan. munculkan juga hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim. Saya hadirkan Apakah juga. itu terbaru? Ya. Apakah ada Loh, enggak. informasi Oh, iya. di situ Ini bukti dikatakan Anda tidak baru paham saja datang ilmu hadis. kepadaku? Ini tanda sudah selesai, clear. Saya mau turun. Ini tanda Anda tidak tahu ilmu hadis mengaku 13 tahun. Oke, Dalam ilmu hadis tidak adakah ada di situ disebut Anda dikatakan tidak baru ada. saja Nggak ada, Jibril nggak ada. datang kepadaku, ada? Baru saja itu ada di matan. Baru saja itu Iya, matan namanya, itu artinya naskah. Dan dia tidak ada itu sekarang lagi info hadis baru. terbaru yang sudah terupdate ketahuan. dari Jibril. Anda tidak paham. Itu pada saat waktu itu, bukan lagi sekarang. Jadi Anda tidak Oke, bilang, mana itu yang lebih bukan, terbaru? nggak bisa. Mana yang lebih terbaru? Anda tidak paham. Mana yang lebih Sudah terbaru? Dis, Anda ketahuan. Tahu kok sampai di mana Oke, kemampuan. dia mau Jadi jangan lari. ngaku-ngaku 13. Ya tidak masalah. Bukan Kalau Anda lari. sudah menganggap Bukan bahwa Anda lari. sudah kalah, Anda ingin mengibarkan bendera putih, silakan. Saya tidak. Oh, enggak ada yang kalah. Enggak ada kalah, tidak ada yang Lu jelas-jelas merasa bahwa di ini. situ Saya dikatakan cuma ingin katakan bahwa baru cara saja Anda saja diberitakan menafsir. kepadaku oleh Jibril. Sekarang begini, Pak Arum. Kalau Itu Jibril namanya, memberitahukan dengar, kepada Muhammad, itu wahyu atau tidak? itu namanya matan dan itu menceritakan kejadiannya. Oke. Anda harus Kalau tahu itu Jibril bahwa dalam hadis berbicara itu ada kepada namanya Muhammad. rawi, ada Sebentar, namanya Pak matan, Arum, ada jangan namanya panik sanad. begitu, Pak Arum. Nah, Pak Arum, dalam jangan matan panik. itu dijelaskan bagaimana coba jangan asbabul panik. wurudnya. Pak Arum, jangan panik. Asbabul wurud itu Waduh, Pak menceritakan Arum, sudah mulai bagaimana panik. proses keluarnya hadis itu. Sudah mulai panik. Jadi Pak tidak Arum. ada yang panik. Ya, ini Tidak dia ada panik yang ingin panik. menyembunyikan sesuatu. Ini nih. biasa Pak Arum, saja. Saya cuma Teman-teman ingin mohon maaf ya yang membuka di kepada saya publik nggak tahu kenapa nanti saya bahwa cari salahnya. Gini, Anda juga Pak Arum, kenapa Anda tidak berbicara terus semata-mata tidak hanya mau berhenti? dan Anda yang ucapkan itu benar, Ya, enggak. panik, benar panik Kalau ya. ketemu dengan orang yang paham, Anda juga nggak bisa Panik. ngapa-ngapain, Edis. Oke, Pak Arum. Kalau Jibril berbicara itu namanya wahyu tidak? Sudah. Gimana caranya Jibril berbicara wahyu itu datangnya dari Allah? Ya Anda pun tidak paham. Sebentar. Di dalam hadis itu dikatakan utusan dari Robku Sudah, Jibril Des. telah datang Sudah, kepadaku. Des. Itu wahyu tidak? Edis cukup Yang Edis mau ya. lari dia, Nanti mau lari. saya naik. Nanti naik ya. Oke. Nggak apa-apa Sudah. Pak Arum, jangan dipaksa. Jadi boleh. Anda sudah akan lari dari konteks. Ya, saya sudah menjawab pertanyaan. Oke, Kenapa kau tidak tidak masalah. munculkan di Pak belakang Arum, tadi? Pak Arum Ya. tidak berani nanti mengungkapkan bahwa itu wahyu yang lupa dimasukkan Quran. Nggak apa-apa. Ya kan? Ya, nanti Anda berani kemungkinan kan? gini Pak Arum, kemungkinan nanti malam Edis, saya live lagi. Anda secara Pukul etika- 19.00 waktu Indonesia Barat. Silakan Pak Arum. Bayangkan. Ini. Atau bila perlu Anda Pak Arum tarik sendiri ingin mengundang kesimpulan. saya supaya kita diskusi di TV One. Ya. Ngapain? Hah? Ngapain mau ngundang kalau secara kualitas seperti Anda? Ya enggak? Iya, itu kan alasan Anda saja supaya Anda tidak makin Bukan alasan. Bukan alasan. Oke lah, Pak Arum, silakan. Sudah, Kalau ya. Anda ingin melakukan Ya, aktivitas. nanti lagi. Oke, sudah waktu Yang jam pasti 12 saya ya. sudah jawab kan? Istirahat. Saya sudah jawab semua naskah yang di Walaupun belakang ngarang yang bebas, tidak TV, masalah. ya sudah ya. Oke, walaupun ngarang bebas. Oke, Oke. semuanya teman-teman, dan saya berpesan terakhir teman-teman, khususnya yang muslim, janganlah terlalu terjebak dengan kesesatan-kesesatan logika. Teman-teman, saya ingatkan itu biar kita tetap terjaga karena kelihatan apa ujungnya, apa targetnya Bang Edis ini, ya. Karena itu silakan mari kita terus mengikuti saja, mempelajari saja, dan ayo dengan kehadiran Edis TV yuk kita belajar dong semua. Iya, Ya. harus Oke. begitu dong. Tapi ya. Oke. Oke, saya Baik. pamit ya. Terima kasih Pak Makasih, Arum, kasih. Pak Arum, ya terima kasih. Oke. Iya, iya. Assalamualaikum. Jangan mengucapkan assalamualaikum. Oke lah, nanti kita lanjut Mas ya, karena sehubungan sudah jam makan siang, mungkin